Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, hari ini kita review tang set dari Wokin ya guys ya. Ini ada combination plier ukuran 8, diagonal ukuran 7, dan juga long nose berukuran 8 inch. Oke, kita buka dulu semua ya. Oke. Ini banyak sekali. Kita singkirkan dulu. Ya, kita ambil salah satunya ya. Ya, sama aja ya seperti kemarin ya. Ini ada black finish dan polish surface. Ya, sepertinya memang standarnya sama ya untuk tang Wokin insulasinya ini. Oke guys, kita coba lihat satu persatu ya guys ya. Ini dari tang kombinasinya. Ini masih keras banget. Nah, ini yang diagonal udah mantap lah. Ini juga masih stiff. Kita coba kasih minyak dulu kali ya. Oke, kita kasih minyak dulu, nanti kita coba review satu-satu ya. Oke. Udah, kita diemin aja dulu ya sini ya. Dan long nose-nya. Oke. Oke, berarti kita review yang pertama adalah dari tang potong ya guys ya, atau diagonal plier-nya. Nah, yang diagonal plier-nya ini udah fulcrum udah mantap lah ya. Coba kita lihat dari sisi precision blade-nya. Ini mantap ya. Dari build quality-nya Wokin ini, yang insulasi tang insulasinya ya, ini rapi ya semua. Mantap. Di sini ada pattern sama, sepertinya sama ya, untuk yang tang potongnya dengan yang ini ya, 7 inch. Ini sama-sama 7 inch tang kombinasinya. Kita coba lihat performanya dari tang potongnya dulu guys ya. Tang potongnya ini, karena yang lainnya masih stiff. Dari kabel, oh dia nggak ada strippernya ya di bawahnya ini, berarti manual nanti ya. Wah, mantap nih, mantap. Kita coba potong. Ih, keren. Untuk diagonal plier-nya mantap ya. Ini bisa seperti ini ya. Nih. Kita coba lagi sekali lagi. Ini kawat tipis ya. Kawatnya. Ini tembaganya. Wih, tajam ya. Mantap nih. Mantap. Secara tajaman ya, ini yang diagonalnya nih mantap sekali, serius. Untuk kabel serabut, no problem ya, gak ada masalah. Dan fulcrumnya dia seperti ini ya. Nah, ini standar high leverage ya, tapi tidak terlalu dekat ke mata potong ya untuk fulcrumnya. Jadi kalau saya bilang ya, tenaganya ya sama aja sih, kayaknya kayak Stanley ya, yang warna kuning. Nah, ini ada sedikit nyangkut di bawah ya guys ya. Ini kayaknya yang bawah ini agak kurang presisi nih. Oh iya, ada lubang ya, berarti di bawah ya. Ini kalau saya perhatikan ada lubang sini di bawah nih. Nah, sedikit aja lubangnya. Ya, bisa terlihat ya, ada lubang di bawah. Tapi ini bukan lubang stripper kayaknya sih.
Oh iya, lubang stripper sih sebenarnya. Coba kita stripping ya. Saya penasaran juga, karena lubangnya terlalu kecil nih guys, serius. Oh ya bisa ya. Tapi begini ya, ada satu yang tertinggal. Atau ini memang blade-nya itu semua nggak sampai ke bawah ya, ke pangkalnya. Jadi dia meninggalkan lubang seperti ini. Biasanya kalau stripper dia lubangnya agak lebih bulat ya. Tapi ya it's okay lah ya. Secara ketajaman ini tang potongnya mantap banget ya, serius. Secara tenaga kita lihat di 1,5 kali 3 ya. Wah mantap. Tenaganya juga mantap ini. Ini ukuran 7 inch ya. Ini yang 2,5 kali 3. 2,5 kali 3 nih. Keren guys, ternyata 2,5 kali 3 aja bisa dipotong dengan serius. Ini tajam untuk ketang potongnya, walk-in, keren. Kita akan coba lihat lagi ya yang lainnya. Yang lainnya ini yang long nose. Wah ini long nose, oke, udah lumayan ya. Kita tambahin dikit lah. Biasanya ditambahkan di sini. Oke. Gue di sini. Nah, biar lebih masuk ke volume-nya. Jos. Nah, mantap. Ya udah nggak terlalu stiff ya, mantap nih. Oke, untuk yang long nose nya kita lihat coba performa dari long nose nya. Ini yang kabel tunggal ya, coba ya, kita coba. Keren untuk daya potongnya. Kabel serabut, kita lihat blade nya. Wah keren, serius. Nah ini di bawah juga ada, sepertinya agak ada lubang ya, atau apa ya. Sama sepertinya produk walk-in ini yang di bawahnya itu kayak ada lubang ya, atau blade-nya nggak nyampe ke bawah. Tapi dia serius tajam nih guys, serius. Nah bisa dilihat ya, ini tajam serius. Secara tenaga pun kalau yang long nose ya, ini 1,5 kali 3 masih mantap lah ini. Nah mantap, cuman ya itu nyangkut di bawahnya, kayaknya blade-nya agak kurang ini ya. Oke, secara tenaga untuk melintirnya pun mantap, dan dia titnya seperti ini ya. Titnya ada flat dan juga yang coarse tit. Ini yang softnya. Ini yang softnya nih buat nyabut kabel, ini mantap lah ya. Keras. Mantap. Untuk tang long nose nya saya kira cukup bagus sih guys ya, kalau saya bilang lah. Dia strukturnya seperti ini ya, beda dengan tang long nose biasa yang panjangnya tuh dia lebih meruncing dari bawah ke atas, tapi dia ada struktur kotak seperti ini ya. Ini untuk lebih memperkuat sebenarnya, memperkuat daya twistingnya dia. Jadi strukturnya itu kan dia nggak langsung diagonal ke samping seperti itu, tapi dia ada tahanan di sini, ada cave. Jadi harusnya sih lebih kuat ya untuk melintir segala macam. Nah ini kita coba ya, ini pasti nyangkut di belakang. Nah, tapi kuat ya, kuat loh. Ini kalau tang biasa ini nggak bisa motong plastic stripe seperti ini. Oke, mantap lah untuk kedua tangnya ini ya, dari diagonal dan tang long nose ya, mantap lah. Kita coba yang kombinasinya. Nah ini kombinasinya nih, wah masih stiff guys, masih keras, masih. Kita coba lagi, kita tambahin aja dulu dengan pelumas. Iya. Oke. Nah,
ini udah lumayan ya, tapi ya nanti dipakai juga udah ya lumayan ya, seperti ini ya. Kita lihat yang tentang kombinasinya, kita langsung yang ya, pakai serabut ya. Ngetes ketajamannya pakai serabut lah, jangan pakai kabel tunggal. Kalau kabel tunggal itu masalah kekuatan, bukan ketajaman ya. Nah, ini yang serabutnya seperti ini guys ya. Nah, yang 8 ini justru agak kurang nih guys, kalau saya bilang ya, agak kurang tajam. Dia untuk memotong serabut agak nyangkut, bisa lihat ya. Nah, walaupun kepotong ya, kalau yang di belakangnya, nah ini agak nyangkut guys, ya. Nah, ini beda sama yang tang 7 inch ya. Nah, 7 inch ini soft banget, serius guys. Untuk memotongnya ya, 7 inch ini mantap nih. Tuh. Nah, langsung potong semua. Tapi kalau yang ini nyangkut. Nah, nyangkut kan kalau di tengah. Kalau di depan dia nggak nyangkut. Jadi memang kayaknya sih blade-nya didesain seperti itu ya. Nah, karena kalau blade sebuah tang itu ya, kalau dia retensi setipiannya semakin tipis, dia akan semakin tajam. Tapi kalau dia semakin tipis, dia akan semakin rentan rusak kalau menghadapi material yang keras ya guys ya. Tapi kalau dia agak sedikit tumpul, nah itu kemungkinan akan lebih kuat. Tapi juga tergantung dari sisi hardeningnya guys ya. Kalau di hardening dengan benar ya, saya rasa nggak ada masalah. Masalahnya ya banyak manufaktur yang mengatakan ini sudah di hardening di segala macam, tapi kan ya memang benar di hardening, cuman prosesnya seperti apa kita nggak tahu ya. Makanya kita tes satu persatu seperti itu ya. Untuk yang tunggalnya seperti ini. Nah, oke, tunggal nggak ada masalah ya. Kita coba yang langsung 3 kali 1,5. Ini untuk bukaannya mantap ya. Wah, gagah. Lebar banget, serius. Nah, ini 3 kali 1,5. Nah, mantap. Ini 3 kali 2,5. Kita langsung main di kabel-kabel gede ya. Kita coba lihat. Wow, berat guys. Serius, untuk yang tang kombinasinya ini ya, ini berat. Nah, ini saya nggak bisa motong, serius nih. Atau dia tersangkut ya, tapi enggak. Memang berat ya, karena dia agak sedikit tumpul. Kita coba bandingkan dengan Stanley ya. Stanley juga di bawahnya ini blade-nya ini agak kurang tajam ya. Kemarin ya udah ada dent dari manufakturnya, saya nggak tahu deh. Tapi ini ya masih bisa memotong ya. Dan kalau dibandingkan dengan tang potongnya, ini tang 7 inch ya, tang potongnya ini lebih mantap tang potongnya guys. Walaupun 7 inch loh, ini 8 inch ya. Memang sepertinya yang 8 inch ini blade-nya agak kurang tajam guys, kalau saya bilang ya. Jadi ya susah seperti ini, dia memotongnya gak bagus. Nah, tangan 2 aja masih keras guys. Oke, kita coba lihat performa dari twistingnya ya guys ya. Ini dari daya twistingnya guys ya. Ini kita coba lihat perbandingan dengan yang 7 inch. Ini kalau yang 7 inch, kalau yang saya rasakan ya guys ya, ini yang 8 inch memang agak, kalau mau dibilang agak sedikit besar ya, karena strukturnya dia tuh kotak. Ini beda dengan yang strukturnya round seperti ini ya, kayak Stanley ini. Dan kalau dilihat dan perhatikan ini juga, nah dia agak lebih, kita smooth, dia agak lebih lebar ya ininya, handle ya.
Kalau stainless ini agak lebih mengerucut ke dalam, jadi untuk memegangnya tuh mantap ya, pas ya. Dan kalau ini agak sedikit kegedean, kalau saya bilang ya, di tangan saya kegedean ya, karena ini tang insulasi ya guys ya, tang insulasi yang memang dia lebih tebal dari insulasinya. Kalau Toho ya ini 8 inch, ini ya pas banget, nggak gede. Tapi kalau ini ya bukan kegedean sebenarnya, ketebalan. Nah itu kata yang tepat kali ya, ketebalan. Oke, kita lihat yang 7 inch. Kalau 7 inch kita lihat nanti bedanya. Oke. Nah ini 7 inch. Oke, ini saya putar sekuat tenaga. Nah hanya seperti ini ya. Ini diputar pun sudah nggak bisa putar ya. Nah, udah nggak bisa putar. Ini kita coba yang 8 inch. Kita teruskan dengan yang 8 inch. Apakah dia bisa berputar? Nah, ini menandakan ya bahwa untuk yang ukuran 2,5 inch ini, tang yang berukuran 8 inch ini sebenarnya lebih efektif untuk lebih mengencangkan dari hasil lilitan kita ya, timbang yang 7 inch. Karena memang dimensinya juga sudah beda ya, sudah agak tebal. Semakin tebal dia, maka si tang ini ya, kita harus membutuhkan leverage yang lebih baik untuk menekan dan juga memutar. Nah seperti itu guys sebenarnya guys. Kalau di ya 1,5 kali 3 sebenarnya masih cukup dengan yang ini. Tapi kalau yang 2,5 kali 3 ya seperti itu ya, masih agak kurang kencang kalau saya bilang. Tapi yang 8 inch ya, ini masih bisa memutar itu guys. Nah ini bedanya beda di power ya sebenarnya guys ya. Power dia gripnya juga agak beda, karena dari sisi leverage ya tentu saja semakin panjang handle-nya ya leverage-nya akan semakin baik harusnya. Nah ini dari sisi gripnya. Akan tapi kalau daya potong ya itu ada lagi pengaruhnya dari sisi blade-nya juga ya, berpengaruh ya guys ya. Kayak tadi ya, kita contohkan yang ini ya. Yang ini yang 7 inch, tang potong memang 7 inch. Ini memotong yang seperti ini, enak sekali ya, serius enak sekali. Tapi kalau yang 8 inch ini saya rasa ya blade-nya nggak tajam. Bukan nggak tajam, tapi kurang tajam. Nah sampai tangan 2 loh guys. Tangan 2 saya harus memotong ini. Menandakan memang blade-nya ini kurang tajam ya. Bisa dilihat dari yang hasil potongan serabutnya. Nah, serabutnya seperti ini tuh, nyangkut. Kalau ini, nah, soft. Ini juga mantap. Ya, oke guys, mungkin itu kali guys ya, review mengenai tang set dari Walk-in. Kalau menurut saya ini ya cukup bagus ya performanya, karena sejatinya tang itu bukan hanya digunakan untuk memotong. Bukan hanya untuk digunakan untuk memotong. Tang itu digunakan untuk menjepit dan juga memutar sesuatu ya untuk tang. Maka dari itu ada fitur teeth, dan juga di sini ada pipe grip ya untuk tang kombinasinya. Dan untuk masalah kualitas, saya rasa Walk-in sudah cukup ya kualitasnya, maksudnya berbanding lurus lah dengan harganya, karena ini saya dapat hanya sekitar 200 ribuan lah satu set lah. Ini termasuk murah sih sebenarnya untuk ukuran tang insulasi. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.